Di balik sosok laki-laki yang hebat, selalu hadir perempuan yang hebat. Kehebatan Soekarno tidak terlepas dari kehebatan Ibu Inggit Garnasih. Inilah Ibu Inggit Garnasih, Ibu Indonesia yang dilupakan. Inggit Garnasih, seorang perempuan Sunda berparas cantik, lahir di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Bandung, pada tanggal 17 Februari tahun 1888. Bung Karno muda terpikat hati oleh Inggit Garnasih yang terpaut usia 13 tahun lebih tua dan sudah berstatus janda pada tahun 1923. Pada tanggal 24 Maret 1923, Bu Inggit menikah dengan Bung Karno yang berusia 22 tahun dan Bu Inggit yang berusia 35 tahun. Inggit menemani Bung Karno berjuang menyelesaikan studi di THS Bandung sampai dengan tahun 1927. Selain mendukung secara moral, Ibu Inggit juga membantu Soekarno secara material. Ibu Inggit bersama Bung Karno membantu mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. Rumahnya sering dijadikan tempat rapat untuk mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. Ibu Inggit sering menemani Soekarno berpidato, berkeliling banyak daerah, dan sering menjadi penerjemah isi pidato Bung Karno jika ada masyarakat yang bertanya. Ibu Inggit ikut serta dalam mendirikan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia pada tanggal 17 Desember tahun 1927. Ibu Inggit Garnasih, seorang perempuan Sunda yang mendampingi Soekarno selama 20 tahun untuk berjuang. Beliau sebagai sahabat, kawan perjuangan, istri sekaligus sebagai ibu bagi Soekarno selama 20 tahun. Disinilah Ibu Inggit Garnasih menghabiskan masa-masa tua sampai dengan beliau wafat. Bung Karno seringkali diasingkan dan keluar masuk penjara. Saat Bung Karno di penjara di lapas Bancai karena tuduhan akan menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda, Bu Inggitlah yang menyelundupkan naskah-naskah dan data-data yang dibutuhkan oleh Bung Karno untuk menyusun pledoi. Agar tidak ketahuan oleh sipir, Ibu Inggit menyembunyikan dokumen yang dibutuhkan oleh Bung Karno di balik kebayanya. Naskah Indonesia Menggugat ditulis oleh Bung Karno selama di penjara. Di atas kertas beralas kaleng tempat buang air. Disinilah Soekarno ditahan di penjara oleh pemerintah Belanda. Dan di sini pula lah perjuangan Inggit Garnasih tidak pernah berhenti menyelundupkan data
memberikan informasi untuk membantu proses perjuangan Soekarno di dalam penjara. Dan disinilah Soekarno berhasil menyusun pledoi gugatan atas tuduhan menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda yang dinamakan Indonesia Menggugat. Gedung Indonesia Menggugat merupakan saksi bisu sejarah pembelaan Soekarno atas tuduhan menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda. Dan di sini peran besar Ibu Inggit Garnasy terhadap proses pledoi Indonesia Menggugat. Perjuangan Bu Inggit menyelundupkan dokumen untuk menyusun pledoi akhirnya membuahkan hasil. Dengan tersusunnya pledoi yang diberi judul Indonesia Menggugat. Pledoi Indonesia Menggugat dibacakan oleh Bung Karno di Landrad, Bandung pada tanggal 18 Agustus tahun 1930 bersama Gator Mangkupraja dan Supriyadinata. Pada tahun 1933, Bung Karno diasingkan ke Ende Flores dan Bu Inggit dengan gigih pantang menyerah menemani Bung Karno dalam perasingan. Disinilah Soekarno menyampaikan pidato pembelaan atas tuduhan menggulingkan kerajaan Belanda. Pledoi itu dinamakan Indonesia Menggugat. Selama ini kau jadi tulang punggungku dan menjadi tangan kananku selama separuh umurku. Demikian pengakuan Bung Karno kepada Cindy Adams tahun 1966. Kini Ibu Inggit Garnasy telah istirahat untuk selamanya. Pada tanggal 13 April tahun 1984, beliau dimakamkan di TPU Caringin, Bandung.